Kembali lagi bersama saya, Putri Sarli, dalam Sekilas Info. Dalam rangka mengenalkan pendidikan di era digital, Dinas Pendidikan mengadakan simposium pendidikan dengan tema Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 dengan mengundang para narasumber terbaik dari negeri kita tercinta. Simposium tersebut akan dilaksanakan pada Senin 27 Maret 2023 di Gedung Auditorium Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Sekian, terima kasih. Wah, saya sepertinya harus ikut simposium kali ini. Saya yakin simposium ini dapat memberikan saya motivasi untuk membawa SMA Negeri 2 Pagarao menjadi lebih baik lagi. Saya harus ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Permata Aulia, MPD PhD, selaku moderator yang akan mengatur jalannya acara simposium kita pada kali ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir berkumpul di Gedung Auditorium Universitas Sriwijaya. Sebelumnya yang terhormat, saya ucapkan kepada narasumber yang telah hadir, yakni pertama yang terhormat kepada Wali Kota Palembang, Ibu Dr. Anissa Rahmalia, SPD MSI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Koni Flora, MPD MSI, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Apa kabar Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terhormat kepada Profesor Dr. Intan Nuraini, MPD, selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Bagaimana Ibu kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Dan terakhir narasumber kita pada hari ini yaitu yang terhormat Dr. Alivia Suraya, MPD, selaku Menteri Pendidikan. Bagaimana Ibu perjalanan ke sini? Apakah aman? Alhamdulillah kalau begitu. Ribuan apresiasi saya ucapkan kepada narasumber yang telah menyempatkan hadir di simposium kita pada kali ini. Simposium dengan tema Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0, di mana tema ini dilatar belakangi oleh pendidikan digital, yakni semakin maraknya teknologi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk menciptakan model pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Sebelum memasuki materi, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Wali Kota Palembang yang terhormat kepada Ibu Anissa Rahmalia, SPD MSI, sebagai Wali Kota Palembang. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada pihak penyelenggara telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di acara simposium ini dengan tema Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. Revolusi ini tentunya telah masuk ke negara kita, sehingga mengubah cara belajar dan bekerja masyarakat. Sebab revolusi ini mempengaruhi cara berperilaku, berkarakter masyarakat. Generasi-generasi saat ini didominasi oleh generasi-generasi digital, yang mana mereka dapat dengan mudah menyerap teknologi-teknologi yang masuk. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah dan guru-guru
dengan memberikan pendidikan berbasis teknologi dengan sentuhan-sentuhan budaya Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan revolusi ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan guru-guru agar terciptanya ekosistem pendidikan yang relevan dan memadai untuk anak-anak bangsa nantinya. Baik, demikian materi saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wali Kota Palembang yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk simposium kita pada kali ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang simposium dengan tema pendidikan di era revolusi industri 4.0. Materi yang pertama akan dibahas oleh yang terhormat Ibu Poni Flora MPD MSI selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Poni Flora Septiani MPD MSI selaku Menteri Kominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika. Jangan tanya sama saya ya, kenapa saya dari MPD bisa jadi seorang Menteri Kominfo. Ya saya juga tidak tahu kan, namanya nasib. Ya seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini kita membahas tentang simposium pendidikan dengan tema pendidikan di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah perkembangan teknologi yang lebih besar, di mana teknologi ini dapat mempengaruhi berbagai bidang sektor, terutama bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan yang paling penting adalah bidang pendidikan. Pendidikan itu merupakan salah satu penopang dari revolusi industri 4.0, di mana pendidikan ini sebagai sebuah acuan dari tingkat kualitas dan kuantitas dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Maka dari itu, untuk memajukan sebuah pendidikan di era revolusi 4.0, kita sebagai tenaga pendidik itu perlu memahami lebih lagi tentang apa itu revolusi industri 4.0, terutama dari segi pendidikan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu guru di sini sekalian, kalian itu nantinya akan menjadi sebuah pelopor, akan menjadi seorang pelopor atau pemimpin bagi para generasi muda untuk bisa memahami tentang revolusi dan perkembangan pendidikan dari zaman ke zaman. Maka dari itu, saya sebagai menteri juga akan mendukung para guru-guru dan juga para dosen untuk memajukan pendidikan Indonesia. Marilah kita bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dan dapat memerangi semua era revolusi industri 4.0. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Poni Flora yang telah menyampaikan materi tentang simposium kita pada kali ini. Materi yang membuat kita menjadi berpikir kritis, di mana kita sebagai pendidik harus siap menjalani pendidikan di era digital atau teknologi ini. Materi selanjutnya yaitu beralih kepada yang terhormat Dr. Alifi Hadi Suraya MPD selaku Menteri Pendidikan yang akan melanjutkan materi kita pada kali ini. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan materi kita tentang hari ini mengenai simposium pendidikan
Baiklah, sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Menteri, dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga Ibu Wali Kota Palembang, dan juga rekan-rekan para tenaga pendidik dari seluruh Sumatera Selatan. Nah, melanjutkan materi mengenai simposium pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini, tentu kita tahu bagaimana teknologi itu terus berkembang seiring dengan zaman. Nah, perkembangan teknologi ini juga diikuti dengan pendidikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan mengikuti arus dari globalisasi, maka pendidikan ini menjadi salah satu acuan yang bagus untuk memancing para tenaga pendidik dalam mengikuti alur dari revolusi industri ini. Nah, dengan cara ini ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru untuk mencapai pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dalam hal ini, tenaga pendidik dituntut untuk bisa melakukan kolaborasi dengan teknologi. Kenapa demikian? Karena pendidikan yang semakin maju dan teknologi yang semakin maju membuat mereka agar bisa terus memecahkan masalah dalam membantu anak didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam berinovasi untuk menunjang pendidikan di era revolusi industri ini. Nah, pendidikan yang untuk menunjang pendidikan ini, tenaga pendidik tentunya harus bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang melibatkan teknologi dalam pengaplikasiannya. Nah, di dalam universitas untuk pendidikan di era revolusi industri ini, mereka bisa memperluas akses dengan cara berkolaborasi juga dengan industri teknologi seperti menciptakan e-learning begitu, dan juga mixing bank atau pembelajaran campuran. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Alifia Nisraya yang telah menyampaikan materi simposium kita dengan tema pendidikan di era revolusi 4.0. Telah disampaikan Ibu Alifia tadi, sebagai para pendidik kita harus berkolaborasi dengan teknologi sehingga kita bisa mengikuti arus dari perkembangan era digital ini. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Intan Nuraini, MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kepada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Palembang, Anisara Nadia SPD MSI, beserta para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk bermanfaat dan sangat luar biasa, yaitu upacara menjadi guru yang kreatif dan inovatif di era digital. Hadirin, menjadi seorang guru tentunya tidak mudah, apalagi menjadi guru yang kreatif dan inovatif di era digital. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru dituntut untuk lebih menguasai ilmu, informasi, dan kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru dituntut untuk mampu memanfaatkan sumber belajar yang beragam dan mengemasnya dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik sehingga pembelajaran yang tercipta semakin modern.
Maka cara yang pertama yaitu guru harus mampu memahami karakter peserta didik. Pendidikan karakter di era revolusi digital sangat bergantung pada internet. Tantangan ke depan, pendidikan karakter akan dihadapkan pada internet yang mana para peserta didik sudah sangat ketergantungan terhadap internet. Maka, dengan fenomena tersebut, masyarakat atau peserta didik harus lebih ditingkatkan lagi dalam spiritualitas. Sebagai generasi yang berkarakter, tentunya perlu bantuan orang tua untuk mengawasi putra atau putrinya dalam penggunaan internet. Cara yang kedua, yaitu guru harus mampu memanfaatkan sistem pembelajaran digital dengan baik. Model pembelajaran digital harus dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi digital dibangun agar sumber daya manusia, khususnya belajar dan pembelajar, menguasai teknologi digital. Oleh karena itu, guru harus bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk menunjang sistem pembelajaran digital. Cara yang ketiga, yaitu guru harus meningkatkan kemampuan interpersonal. Interpersonal skill sangat dipentingkan oleh seorang guru. Karena keterampilan ini mencakup beberapa kemampuan, yaitu mengarahkan hubungan, membuat pendekatan yang lebih terhadap siswa, membangun hubungan konstruktif, menggunakan diplomasi serta teknik untuk mencairkan situasi pembelajaran dalam kelas. Cara yang keempat, yaitu guru harus membuat media pembelajaran yang menarik. Melalui kreativitas serta keterampilan yang dimiliki oleh guru harus mampu menciptakan metode pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media visual, audio maupun audiovisual. Guru dapat memanfaatkan berbagai platform pembelajaran yang mudah digunakan. Hadirin, itulah 4 cara yang harus diimplementasikan di era digital. Menjadi guru inovatif bukan sekedar penggunaan alat yang canggih, tetapi juga kepaduan antara kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salam belajar era digital, your creativity and inspiration. Hadirin yang saya hormati, demikian materi yang saya sampaikan. Kalau ada sumber ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Intan Nuraini MPD yang telah menjelaskan materi dengan amat sangat rinci, yaitu menjadi tips menjadi pendidik yang inovasi serta kreatif, di mana kita sebagai pendidik haruslah memahami terlebih dahulu karakter para pendidik sehingga kita dapat meningkatkan hubungan interpersonal dari guru ke pendidik sehingga dapat mengikuti alur pendidikan di era revolusi industri 4.0. Kami membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan serta guru-guru dosen-dosen yang telah hadir di ruangan rapat simposium ini. Kepada para rekan-rekan, jika ada pertanyaan, saya silakan untuk mengangkat tangannya. Baik, terima kasih. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak yang di ujung sebelah sini. Kepada Bapak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Fatirahman, SPD NDD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pagarawan. Seperti yang kita ketahui tadi ya, revolusi industri itu mengedepankan kepada kemajuan teknologi. Tentunya, dunia pendidikan akan menyesuaikan diri
terhadap revolusi industri 4.0 ini. Pertanyaan saya adalah apa dampak dari revolusi industri 4.0 terhadap dunia pendidikan? Itu saja. Terima kasih, saya kembali ke Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pagarawan. Pertanyaan yang sangat bagus Bapak Fatur Rahman, yakni dampak dari revolusi industri 4.0. Pertanyaan Bapak Fatur Rahman akan langsung dijawab pada yang terhormat Ibu Poni Flora Septiani MPD MPSI selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky Patrahman ya. Benar Pak? Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pagarawan ya. Pertanyaan tadi itu tentang dampak dari pendidikan yang digital. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang hasil diskusi Pak Menteri Pendidikan ya. Nah, diskusi ini merupakan tentang keluaran kurikulum terbaru, yaitu kurikulum yang berbasis digital. Kurikulum yang berbasis digital ini adalah kurikulum yang berasaskan sebuah teknologi yang mana nantinya teknologi ini akan diajarkan daripada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terutama daerah Kota Palembang ya, seperti itu. Untuk itu, kurikulum digital ini nantinya akan membuat sebuah perubahan yang besar daripada pendidikan di era revolusi industri 4.0. Adapun dampak dari kurikulum digital ini bagi pendidikan ya, yang pertama itu dampak positif. Dampak positifnya tentu saja sebuah informasi, sebuah teknologi, dan sebuah komunikasi menjadi lebih besar dan lebih mudah diakses untuk setiap kegiatan. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kita menjadi lebih malas untuk membaca gitu. Karena kita kebanyakan menggunakan teknologi yang canggih, jadi membuat kita menjadi lebih malas dan malah mengandalkan teknologi. Dan juga salah satu masalah terpenting atau dampak negatif dari teknologi itu sendiri adalah banyaknya daerah-daerah terpencil yang tidak kebagian internet, yang tidak kebagian jaringan, sehingga membuat mereka tertinggal seperti itu. Demikianlah jawaban dari saya, semoga memuaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Poni Flora Septiani yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky Fatur Rahman. Baiklah, kesempatan berikutnya saya akan memberikan kepada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan untuk angkat tangannya, dipersilakan. Kemudian terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Dewi Veronica MPD selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Palembang. Seperti yang kita ketahui bahwa industri 4.0 ini tidak bisa dihindari karena akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dari zaman Neolitikum hingga saat ini. Dan semua bidang pendidikan sekarang ini difokuskan kepada persiapan siswa untuk menghadapi industri 4.0. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita beradaptasi dan strategi yang digunakan untuk menghadapi industri 4.0 ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Salsabila di Ayu Veronica yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan beliau akan dijawab oleh yang terhormat Profesor Dr. Intan Nuraini, MPD, selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, bagaimana cara kita untuk beradaptasi dan strategi untuk bisa menghadapi industri 4.0? Caranya,
Sebelum menyiapkan siswa sebagai guru, kita harus menyiapkan diri sendiri karena itu jauh lebih penting. Yang kedua, relasi antara guru dan murid perlu diubah. Guru perlu dimaknai kembali sebagai fasilitator. Dalam rangka itu, semua guru memberi rambu-rambu kepada murid dalam menggunakan gadget. Guru mengajari dan mengajar murid dengan teknologi. Para murid bisa diberi alat bareng, diajak bimbing bareng, dan riset bareng. Karena kita tidak bisa mencabut orang dari kemajuan teknologi. Kita harus merangkul dan memeluk, tidak menjadikan teknologi itu sebagai musuh. Itulah adaptasi sekaligus strategi yang dapat dilakukan karena pada dasarnya kita tidak bisa memusuhi teknologi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ataupun itu, teknologi akan selalu berkembang. Pemerintah boleh berganti, tapi teknologi tetap maju terus. Jadi strategi yang paling tepat adalah kita harus mengerti bagaimana teknologi itu bekerja. Jangan melarang murid untuk melakukan atau menggunakan teknologi. Tapi kita sebagai guru harus maju satu langkah untuk mengajarkan anak-anak cara menggunakan teknologi dengan baik. Terima kasih, semoga jawabannya dapat membantu. Terima kasih kepada Ketua Rektor Dr. Intan Nuraini yang telah memaparkan jawaban dari pertanyaan Ibu Salsabila di air. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan lagi pada para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Kepada audiens, saya persilakan untuk mengangkat tangannya. Baik, saya persilakan kepada Ibu yang baju merah. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nur Fadila MPD sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Palembang. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 sekarang ini? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Fadila yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya akan dijawab oleh yang terhormat Dr. Andi Suraya MPD selaku Menteri Pendidikan. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Nur Fadila tadi, bagaimana cara meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, khususnya guru dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi dalam meningkatkan pendidikan di era revolusi industri. Berpikir kritis dalam mencari masalah, kemudian mampu berinovasi dan kreatif dalam mengkolaborasikan pendidikan dengan teknologi. Nah, dari sini bisa kita aplikasikan dengan cara mengikuti MGMP. Apa itu MGMP? MGMP adalah sebuah forum musyawarah guru mata pelajaran. Nah, di dalam forum ini kita bisa melatih guru untuk menelaah masalah-masalah baru, masalah-masalah dalam pembelajaran, dan juga yang telah disampaikan oleh Ibu Poni tadi mengenai kurikulum digital, yaitu kurikulum Baruta. Maka dari itu kita harus bisa. Nah, pendidik itu harus aktif dalam mengikuti karya-karya ilmiah dan juga MGMP seperti yang telah saya jelaskan tadi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Alia Suraya yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Fadila. Baiklah, setelah dari 3 pertanyaan yang telah diajukan serta telah dijawab oleh para narasumber, selanjutnya saya akan membuka sesi sanggahan. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang memiliki pendapat yang berbeda dari para narasumber yang telah menyajikan jawaban tadi? Silakan untuk mengangkat tangan. Baik, terima kasih. Silakan untuk Ibu yang di ujung. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit sanggahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulan Amalia Rahma MPD, selaku dosen FK Universitas Sriwijaya. Mengenai pertanyaan dari Ibu Nur Fadila tadi, meningkatkan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 ini, menurut saya
yakni perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan. Cukup sekian penyanggahan jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Wulan Amalia Rahma MPD yang telah menyampaikan sanggahannya, yakni memberikan pendapat pribadinya. Selanjutnya saya akan membuka kembali sesi tanya jawab. Saya akan memberikan 2 kesempatan lagi kepada para rekan-rekan. Kepada kalian yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Baiklah, kesempatan pertama saya akan tujukan kepada ibu yang berada di posisi belakang. Kepada ibu, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Izzatul Mutia, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Indralaya. Saya ingin bertanya, seorang guru tentunya perlu memahami karakter peserta didik di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk memahami karakter peserta didik di era revolusi industri 4.0? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Izzatul Mutia yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat baik yang akan dijawab oleh yang terhormat Profesor Dr. Intan Nuraini MPD selaku Dekan FIP Unsri. Baik, saya persilakan. Terima kasih. Baik, pendekatan seperti apa yang bisa diterapkan guru untuk memahami karakter peserta didik di era 4.0, yaitu untuk memahami karakter peserta didik di era digital, guru tidak cukup hanya menekankan satu pendekatan saja yang hanya pendekatan pada kognitif. Akan tetapi, guru juga harus menggunakan pendekatan yang berbasis tindakan nyata di lapangan. Adapun pendekatan yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu pendekatan modeling. Pendekatan modeling menekankan pada pemberian contoh atau model karakter yang harus dilakukan oleh siswa. Guru menjadi orang yang paling banyak dicontoh perilakunya oleh siswa. Apa yang dilakukan guru sepertinya menjadi apa yang akan dilakukan juga oleh siswanya. Oleh karena itu, guru harus bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswanya. Yang kedua yaitu pendekatan action learning atau belajar berbuat yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa dalam berbuat. Para siswa tidak hanya berbuat aktif di dalam kelas, tetapi juga berbuat aktif di dalam masyarakat. Pembelajaran dimulai dengan permasalahan dan isu yang bermakna bagi siswa. Setelah siswa mengidentifikasi permasalahan, mereka diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang ada, menganalisis informasi yang penting, merencanakan strategi untuk melakukan perbuatan, dan melakukan perbuatan yang bisa mempengaruhi perubahan sosial. Terima kasih, semoga jawabannya dapat membantu. Terima kasih kepada Profesor Dr. Intan Nuraini MPD telah menjawab pertanyaan dari Ibu Izzatul Mutia. Selanjutnya, sesi pertanyaan tanya jawab kedua akan saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan audiens yang akan mengajukan pertanyaan. Baik, kepada rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan. Baik, terima kasih kepada ibu yang di barisan belakang. Saya persilakan. Perkenalkan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan saya bertanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Hesti Agustina MPD selaku dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI. Jadi yang menjadi pertanyaan di benak saya ialah bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, serta inovatif guna menyongsong pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hesti Agustina. Pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan dari Ibu Hesti Agustina akan dijawab oleh yang terhormat Ibu
Wali Kota Palembang, yaitu Ibu Anissa Rahmalia, SPD MSI. Saya persilakan. Baik, pertanyaannya tadi tentang membangun sumber daya manusia yang kreatif, unggul, dan inovatif. Untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan inovatif dengan memberikan pendidikan berbasis dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia agar mereka lebih siap untuk menghadapi era-era yang lebih maju ke depannya. Selanjutnya itu dengan berubahnya kurikulum pendidikan di sekolah. Dengan berubahnya kurikulum pendidikan di sekolah dapat mengembangkan pengetahuan-pengetahuan bagi peserta didik akan teknologi yang datang nantinya. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Anissa Rahmalia yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Hesti Agustina. Baiklah, itulah tadi sesi tanya jawab dari simposium kita pada kali ini dengan tema pendidikan di era revolusi industri 4.0. Dapat saya tarik kesimpulan dari para narasumber yang telah memaparkan materi dan maupun dari rekan-rekan yang telah mengajukan pertanyaan sanggahan. Saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini merupakan pendidikan digital di mana mengandalkan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus memiliki kompetensi yang unggul agar kita mampu membawa arus pendidikan semakin lebih maju, serta kita dapat mengajak para peserta didik menanamkan sifat karakter kreatif serta inovatif. Saya selaku moderator mewakili pihak penyelenggara mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu agar dapat hadir di tengah simposium pendidikan kita. Serta saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari para guru maupun dosen yang telah mengajukan pertanyaan, yang telah ikut berpartisipasi dalam simposium kita pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Saya, Putri Permata Aulia MPD, selaku moderator pada simposium pendidikan di era revolusi industri 4.0, memohon maaf jikalau ada kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Saya akhiri simposium pada kali ini. Sampai jumpa di simposium berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri dengan 17.000 pulau, siap menjawab tantangan revolusi industri 4.0 di dunia pendidikan melalui digitalisasi sekolah. Pembelajaran era baru diciptakan dengan karakter berpusat pada siswa, media, kolaborasi, pertukaran informasi, serta berpikir kritis. Sekian, terima kasih.